しろ。Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, channel Fatwa Amrullah. Nah, ini video pertama saya, jadi saya mohon maaf nantinya kalau ada kekurangan ataupun kesalahan perkataan dalam video saya atau masih gagap gitu kan. Ini pertama kali saya record. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas persamaan diferensial biasa order 2. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya meminta tolong kepada teman-teman untuk subscribe channel saya dan untuk meninggalkan like dan komennya juga di video saya. Jadi saya ingin berterima kasih kepada teman-teman saya yang sudah subscribe channel saya. Semoga yang sudah subscribe channel saya dimudahkan selalu rezekinya oleh Yang Maha Kuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk dari itu langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Nah, pada pembahasan kali ini kita membahas persamaan diferensial biasa order 2. Sebelum kita masuk ke pembahasan persamaan diferensial biasa order 2, kita akan masuk ke pengertian persamaan diferensial. Apa itu persamaan diferensial? Persamaan yang berisi turunan satu atau lebih variabel. Nah, persamaan diferensial tersebut ada dua orde. Yang pertama orde 1 dan orde 2. Kita misalkan ya. Nah, untuk persamaan orde 1, persamaan dengan turunan tertingginya turunan pertama. Demikian seterusnya, tulis secara matematis sebagai berikut. dy per dx sama dengan f x y atau d per dx sama dengan 1 tambah x dikali 1 tambah y. Sedangkan persamaan diferensial order 2 adalah ditulis secara sistematis sebagai berikut. Px dikali d kuadrat y per dx kuadrat ditambah ky dy per dx ditambah rx dikali y sama dengan fx. Nah, persamaan diferensial order 2 ada dua persamaan, yaitu persamaan homogen dan persamaan non homogen. Persamaan homogen dapat ditulis sebagai berikut. Nah, ini dia. Px dikali d kuadrat y sama dengan dx kuadrat ditambah qx dikali dy per dx ditambah rx kali y sama dengan 0. Nah, untuk persamaan non homogen dapat ditulis juga sebagai berikut. Px dikali d kuadrat y per dx kuadrat ditambah qx ditambah dikali dy per dx ditambah rx dikali y sama dengan sin x. Nah, kita sudah membahas apa itu pengertian persamaan diferensial, berapa ordenya. Nah, kita masuk ke persamaan diferensial biasa order 2. Sebelum itu kita masuk dulu ke pengertian apa sih persamaan diferensial biasa itu. Nah, persamaan diferensial biasa adalah persamaan diferensial yang hanya melibatkan satu variabel independen. Nah, pada pembahasan kali ini kita masukkan order 2. Jadi persamaan diferensial yang hanya melibatkan satu variabel, kita menggunakan order yang kedua. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan kaitkan dengan rangkaian listrik. Rangkaian pertama yang akan saya kaitkan yaitu rangkaian LC seri. Rangkaian LC seri dengan sumber baterai R-volt digambarkan pada gambar rangkaian LC seri. Dengan hukum tegangan Kirchhoff didapatkan model persamaan pada gambar LC seri, yaitu VL ditambah VC sama dengan E. Nah, ini gambar bisa teman-teman lihat ya. Ini L nya, ini C nya, nah ini E nya. Nah, VL adalah tegangan pada induktor L, yaitu L dikali DI per dt. VC adalah tegangan pada kapasitor, yaitu 1/C integral 1 terhadap dt. Jadi diketahui bahwa I sama dengan dq per dt, dengan Q adalah muatan dalam kolom, sehingga model persamaan dapat dituliskan L dikali DI per dt ditambah 1/C integral 1 terhadap dt sama dengan E. Untuk menghilangkan tanda integral persamaan diferensial, maka kita tulis sebagai berikut. L kali D per dt, dalam kurung kita kalikan ya, DI per dt tambah 1/C integral D per dt 1 kali 1 terhadap dt sama dengan D per dt dalam kurung E. Nah, kita lanjut. L dikali D kuadrat I
per dt ditambah 1 per c kali i sama dengan d per dt e. Model persamaan ini juga dapat dinyatakan dalam muatan Q dalam kurung T, yaitu L dikali DI per DT ditambah 1 per C integral 1 terhadap T sama dengan E, menjadi L dikali D per DT dikalikan ke dalam kurung ini dq per dt ditambah 1 per C integral dq per dt dikali 1 terhadap T sama dengan E, menjadi L dikali D kuadrat Q per dt ditambah 1 per C kali I dengan E. Itu rangkaian si seri dengan sumber darangan F4 digambarkan pada gambar di bawah ini. Model persamaan rangkaian didapatkan dengan hukum tegangan Kirchhoff, yaitu PR ditambah VL ditambah VC sama dengan E. Nah, ini gambarnya, bisa teman-teman lihat ya. Dengan diterangkan sebagai berikut. PR adalah tegangan pada resistor yaitu R yaitu RI. VL adalah tegangan pada induktor L yaitu L dikali DI per DT. VC adalah tegangan pada kapasitor C yaitu 1 per C integral I terhadap DT. Nah, diketahui bahwa I sama dengan dq per dt dengan Q adalah muatan dalam kolom. Model persamaan yang dapat dinyatakan sebagai berikut. RL ditambah L dikali DI per DT ditambah 1 per C integral I terhadap DT sama dengan E. Untuk menghilangkan tanda integral persamaan diferensial, maka kita buat seperti ini. R dikali D per DT dikali I ditambah L dikali D per DT dikalikan ke dalam kurung DI per DT ditambah 1 per C integral D per DT I terhadap DT dikali I terhadap DT sama dengan D per DT dalam kurung E. L dikali menjadi L dikali D kuadrat I per DT kuadrat ditambah R dikali DI per DT ditambah 1 per C kali I sama dengan D per DT dalam kurung E. Model persamaan ini juga dapat dinyatakan dalam muatan Q dalam kurung T, yaitu RI tambah L dikali DI per DT ditambah 1 per C integral I kali integral I terhadap DT sama dengan E, menjadi R dikali DQ per DT tambah L dikali L dikali D per DT dikalikan dalam kurung DQ per DT ditambah 1 per C integral dq per dt terhadap dt sama dengan E, menjadi L dikali D kuadrat I per dt kuadrat ditambah R dikali dq per dt ditambah 1 per C dikali Q sama dengan E. Nah, kita masuk ke contoh soalnya teman-teman. Nah, contoh soal pertama yaitu suatu induktor 2 Henry, resistor 16 ohm dan kapasitor 0,02 farad dihubungkan secara seri dengan satu baterai dengan GGL atau E sama dengan 100 sin 3T pada T dengan sama dengan 0. Muatan dalam kapasitor dan arus dalam rangkaian adalah 0. Tentukan A muatan, B arus pada T besar dari 0. Nah, kita jawab ya. Ini bahasannya. Misalkan Q dan I menyatakan muatan dan arus sesaat pada waktu T berdasarkan hukum Kirchhoff, maka diperoleh persamaan 2 dikali DI per DT ditambah 16I ditambah Q per 0,02 sama dengan 100 sin 3T, atau karena I sama dengan dQ per DT, maka D kuadrat kali Q per DT kuadrat ditambah 8 dikali dQ per DT ditambah 25 Q sama dengan 30 sin 3T. Nah, persamaan diferensial biasa order 2 selesaikan ini terhadap syarat Q sama dengan 0. Q per DT sama dengan pada T sama dengan kita memperoleh hasil akhir. Kita akan memperoleh hasilnya sebagai berikut. Q sama dengan 25 per 52 dalam kurung sin 3T kurang 3 cos 3T ditambah 25 per 52 E 4T 3 dalam kurung 3 cos 3T tambah 2 sin 3T.
Dan I sama dengan dq per dt sama dengan 75 per 2 dalam kurung 2 cos 3t tambah 3 sin 3t kurang 25 per 2 E min 4t dalam kurung 7 sin 3t tambah 6 cos 3t. Selanjutnya kita masuk ke soalan kedua, yaitu ini tentukan arus lengkap dalam rangkaian LHC seri di mana R sama dengan 16 ohm, L sama dengan 0,2 Henry, C sama dengan 2 kali 10 min 4 farad, dan E sama dengan 12 volt. Anggaplah bahwa pada saat T sama dengan 0, arus I sama dengan 0 dan muatan kapasitor Q sama dengan 0. Maka kita jawab persamaan yang digunakan untuk menyelesaikan soal ini adalah persamaan L kali D kuadrat Q sama dengan dt kuadrat tambah R kali dq per dt tambah 1/c kali Q sebagikan E dalam kurung T dengan substitusi R sama dengan 10 ohm, L sama dengan 0,01 Henry, C sama dengan 3 kali 10 min 4 farad, dan E sama dengan 3 volt. Maka diperoleh 0,02 d kuadrat Q sama dengan dt kuadrat plus 16 dq per dt tambah 1/2 kali 10 min 4 kali Q menjadi sama dengan 12, menjadi d kuadrat Q per dt kuadrat plus 800 dq per dt tambah 250.000 kali 250.000 Q sama dengan 600. Nah, kita lanjut, kita misalkan ya. Penyelesaian secara homogen, kita lanjut ya. Penyelesaian secara homogen, persamaan karakteristik R2 ditambah 800R ditambah 250.000 sama dengan 0 mempunyai akar sebagai berikut. R1 R kuadrat sama dengan min 800 plus minus, ini aturan ada ya, plus minus R kuadrat ya teman-teman, plus minus akar 640 ditambah sejuta per 2 sama dengan min 400 plus minus 300i, sehingga penyelesaian homogen dapat kita selesaikan secara berikut. Qn sama dengan E min 400t dalam kurung C1 cos 300t tambah C2 sin 300t, dan penyelesaian tak homogen dapat kita selesaikan dengan cara berikut. Qk sama dengan A dqk per dt sama dengan 0 menjadi d2qk per dt kuadrat sama dengan 0. Kita substitusikan qk sama dengan a dqk per dt sama dengan 0, menjadi d kuadrat qk per dt kuadrat d kuadrat qk per dt kuadrat tambah 800 dqk per dt tambah 250q sama dengan 600, menghasilkan qk sama dengan 2,4 kali 10 min 3, sehingga penyelesaian lengkapnya adalah Q dalam kurung T sama dengan qk sama dengan 2,4 kali 10 min 3 ditambah E pangkat min 400t dalam kurung C1 cos 300t plus C2 sin 300t. Nah, inilah penyelesaian secara tak homogen. Nah, kita lanjut untuk I nya I sama dengan T diperoleh dengan diferensial Q dalam kurung T didapatkan I dalam kurung T sama dengan dq per dt sama dengan min 400e pangkat min 400t min 400e pangkat min 400t dalam kurung C1 cos 300t tambah C2 sin 300t ditambah E min 400t C min 400 C1 sin 300t ditambah 300 C2 cos 300t. I dalam kurung T sama dengan E min 400 dalam kurung min 400 C1 ditambah 300 C2 dikali cos 300t ditambah min 300 C1 min 400 C2 kita tambahkan dalam kurung ini baru kita kalikan dan dikali sin 300t. Bila diberlakukan syarat awal T sama dengan 0, I sama dengan 0, Q sama dengan 0, maka 0 sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat 3 tambah C1 di mana C1 sama dengan min 2,4 dikali 10 pangkat 3. 0 sama dengan, maka 0 sama dengan min 400 C1 ditambah 300 C2 di mana C2 sama dengan 4 C1 per 3 sama dengan min 3,2 kali 10 min 3,2 kali 10 pangkat min 3. Jadi penyelesaian lengkap muatan listrik
adalah Q dalam kurung T sama dengan 10 min 3 dikali 2,4 min E min pangkat min 400 T dalam kurung 2,4 cos 300 T ditambah 3,2 sin 300 T. Nah, inilah persamaan soal nomor 2 dengan secara tidak homogen. Nah, kita lanjut ke soal nomor yang ketiga, yaitu soal yang ketiga ini mengacu kepada soal yang pertama tadi ya. Namun ada detail yang ditambahkan pada soal yang nomor ketiga. Pada soal yang ketiga ini, jika pada contoh kasus LC1 di atas diketahui I sama dengan 205 volt, arus sama dengan I sama dengan 0 dan muatan Q sama dengan 0, tentukan solusi khususnya I sama dengan T. Model persamaan rangkaian LC dalam fungsi Q dalam T seperti yang saya jelaskan tadi, kita bahas tadi ya teman-teman. Kita ulang lagi seperti ini: D kuadrat Q per dt kuadrat plus 1 LC kali Q sama dengan E per L, atau D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 25 Q sama dengan 25. Nah, kita masukkan di sini ya. Ini jadinya. Nah, solusi homogen, untuk solusi homogen kita dapatkan seperti ini: D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 25 Q sama dengan 25. Persamaan karakteristik dari persamaan diferensial tersebut adalah R2 tambah 25 sama dengan 0. Akar persamaan karakteristik yaitu R 1,2 sama dengan plus minus I5. Penyelesaian pada homogen yaitu Qn dalam kurung T sama dengan A cos 5T ditambah B sin 5T. Nah, inilah persamaan pada homogen dan secara homogen ya. Nah, untuk solusi yang kedua, solusi tak homogen, kita masuk persamaannya seperti ini: Rx sama dengan 25 menjadi QPT sama dengan K0. Substitusikan QPT sama dengan K0 ke model persamaan diferensial didapatkan. D kuadrat Q sama dengan per dt kuadrat ditambah 25 Q sama dengan 25. 0 ditambah 25 K0 ditambah 25 menjadi K0 sama dengan 1. Penyelesaian khusus tak homogen, QP dalam kurung T sama dengan 1. Nah, kita gabungkan penyelesaian tadi dari penyelesaian solusi homogen dan solusi tak homogen, maka kita gabungkan maka akan menjadi seperti ini. Nah, QT sama dengan 1 ditambah A cos 5T tambah B sin 5T. Substitusi nilai awal Q0 sama dengan 1 tambah A cos 0 tambah B sin 0 sama dengan 0 menjadi A sama dengan min 1. I kali dt per dt sama dengan min 5A sin 5T tambah 5B cos 5T. I0 sama min 5A min 5 sama dengan min 5A sin 0 tambah 5B cos 0 sama dengan 0 menjadi B sama dengan 0. Jadi solusi lengkap lengkapnya yaitu QT sama dengan 1 min cos 5T dan arus IT adalah I kurung T sama dengan dq per dt sama dengan min sin 5T. Nah, itulah beberapa pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ya teman-teman, seperti yang saya bilang di awal video tadi, ini video pertama saya, jadi saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau terbata-bata lah dalam saya membacakan materinya kepada teman-teman. Jadi kurang sampai nantinya. Semoga teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf sekali lagi jika ada kekurangan, karena saya pun baru belajar dalam recording video di YouTube ini, dan MTK pun saya masih belajar gitu, matematik pada persamaan diferensial biasa orde 2 ini. Jadi apabila teman-teman ada kesalahan saya, maka silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan teman-teman like, dan sekali lagi saya mohon untuk mendukung saya dengan cara subscribe channel saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.